Kalau sampai tidak selesai, tak hajar kowe. Oh, bos ibu, berisik. Tak ajarin yang benar, ponakanmu malah kayak orang bingung tuh piye toh? Tadi lampunya mati Bude dan gendis. Gak tahu tiba-tiba guntingnya bergerak sendiri. Semua mesinnya juga bergerak sendiri Bude. Jangan banyak alasan, Gendis. Apa ini? Rugi. Gara-gara kamu ini semuanya gagal total. Bisnis aku jadi hancur. Hancur. Tanggung jawab kamu. Kamu tuh di sini kerja yo, bukan malah santai-santai di sini. Kau mau tak usir dua-duanya? Mau jadi gelandangan di jalan di luar? Belum cukup bikin rugi ratusan juta rupiah. Hah? Sekarang bikin dua lagi. Sini kamu, Gendis. Anak gak tahu diri kamu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Narasumber kita kali ini akan menceritakan mengenai keluarganya. Sebuah keluarga yang tampak hangat, namun ternyata menyimpan sebuah rahasia yang menakutkan. Seperti apa kisahnya? Langsung kita panggil narasumber kita, Mbak Gendis. Mbak Gendis, Iya. silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Apa kabar Mbak Gendis? Baik, Mbak. Mbak, terima kasih banyak sudah hadir di studio Catatan Hati Perempuan dan sudah berbagi kisahnya. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Sebelum peristiwa malam itu, keluarga kami baik-baik aja. Tapi semenjak ayah meninggal, ibulah menjadi tulang punggung keluarga. Dan disitulah awal kesedihan keluarga kami. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Aku nggak nyangka Sandri pergi secepat itu, Mas. Sudah takdir gue. Ya, semoga almarhum tenang. Yang benar toh, hah? Ini jenazah adekku. Maaf Pak Wiro, jalannya licin. Waspada. Baik Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Gendis, Gendis. Cenar. Siapa, Dek? Kayaknya suara Pak D deh, Mbak. Ada apa ya? Iya, nggak tahu juga. Kita ke depan yuk, Dek. Nar. Nah, Ada apa ya? ibu kamu. Ibu. Ibu. Tadi pagi ibu masih baik-baik aja, Bu. Kenapa sekarang ibu udah tinggalin Jenar dan Gendis, Bu? Iya, Bu. Bu kenapa tinggalin aku sama Mbak Gendis? Tabah ya nak ya. Udah juga kehilangan. Dia gak nyangka kalau ibu kamu akan ngalamin kecelakaan kerja seperti ini. Iya Budi, tapi kenapa secepat ini? Sabar ya sayang. Sahabat Gendis. Takdir itu tidak bisa dipungkiri. Kalian harus tabah, harus ikhlas menerima semuanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan ikhlas, saudara-saudaraku, untuk mempersiapkan pemandian jenazah.
Mbak Gendis, saya turut berduka cita ya Mbak ya. Mbak dan adik Mbak menjadi yatim piatu. Saya doakan semoga almarhumah ibu Mbak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Mbak. Tapi yang bikin saya sedih, Mbak, saat waktu memandikan jenazah ibu saya menemukan memar di lehernya. Memar, Mbak? Di leher? Kira-kira pemarnya datang dari mana, Mbak? Kok bisa? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi saya curiga kalau bekas memar di lehernya itu bekas cekikan. Mbak, kamu gak coba tanya sama Bude dan Pak De? Kan mereka ada di TKP waktu kejadian. Pak Ade dan Bude saya yang ada di TKP. Karena ibu meninggal di tempat konveksinya. Tapi saya nggak sempat nanya, Mbak, soal memar di lehernya. Karena saya nggak mau berburuk sangka. Ingat ya Bu, si Gendis jangan sampai tahu kalau ibunya ditumbalin. Lah iya toh Pak, itu rahasia harus kita jaga terus tapi. Rahasia apa? Gendis, maksud Pak De, apakah ibumu itu menyimpan rahasia tentang penyakitnya yang diderita tempoh hari? Ya karena ibumu tuh meninggal mendadak sekali loh, Dis. Nggak ada, Pak De, Bude. Ibu nggak pernah cerita soal penyakitnya. Walah ya pantes loh. Tapi kayaknya ibumu tuh punya penyakit jantung, Dis. Soalnya meninggalnya tuh dadakan banget loh. Jenazahnya sudah dikafanin toh? Sudah. Oh ya wis, langsung dikuburin aja ya. Yuk, yuk, Gendis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ade sama ibu de saya kena jatuh ke lubang kubur, Mbak. Astaga, Mbak. Mbak, itu suatu kejadian yang gak wajar loh, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak ya. Saya bukannya suuzon, Mbak. Tapi atau mungkin itu adalah suatu pertanda atau bahkan karma, Mbak. Bahwa Bude dan Pak De kamu pernah melakukan sesuatu pada almarhumah ibu kamu. Mbak, saya nggak tahu kalau masalah karma. Karena saya waktu itu masih shock banget, Mbak. Atas kehilangannya ibu saya, Mbak. Apalagi saya pas tahu kalau misalkan ibu korban pesugihan, Mbak. Aduh. Udah, Mbak. Tenang, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak, buat kamu kembali mengingat momen itu, Mbak. Mbak Gendis. Mbak Gendis masih sanggup nggak, Mbak, untuk melanjutkan ceritanya? Ya, Mbak. Saya Yakin sanggup. kamu, Mbak? Yakin, Mbak. Maafin Gendis ya, Bu. Gendis belum bisa balas jasa-jasa Ibu. Kirain Mbak udah masak. Kamu lapar ya? Tunggu sebentar ya, Mbak cari utangan dulu. Ya, Mbak.
Ya, makasih ya. Permisi Bu Rumi, saya mau ngutang telur sama beras dulu ya Bu ya. Gendis. Utang mendiang ibu kamu aja belum kelar, belum lunas. Sekarang kamu mau ngutang lagi. Saya tahu Bu, tapi kalau saya sudah dapat pekerjaan nanti saya lunasi semuanya. Lihat tuh. Nggak lihat stiker di situ? Bukannya pade kamu itu udah kaya, punya kompleksi gede. Bahkan rumahnya aja udah gedung. Iya Bu Rumi, tapi... Masa iya sih kamu minta telur sama beras nggak dikasih? Jangan-jangan kamu itu udah nggak dianggap keponakannya? Enggak Bu, selagi saya masih bisa sendiri saya nggak mau merepotkan. Jenar, kenapa kesini? Aku takut di rumah, Mbak. Tadi kayaknya ada yang berkelebatan di belakang aku. Terus udah gitu, kerannya nyala sendiri. Alah, paling juga arwah ibu kamu itu yang gentayangan. Kan utangnya belum pada lunas. Bu Rumi, tolong cukup ya Bu. Jangan ungkit lagi utang-utang ibu saya. Saya akan lunasi semuanya. Mau lunasin utang? Sok-sokan kamu, sekarang aja mau ngutang? Hello. Apa sih kamu ini? Mbak Rumi, berapa hutang hari ipar saya? Hutangnya 1,50 juta, Jeng. Ini, saya bayar lunas. Ini kembaliannya. Gak usah wes, buat kamu aja. Tapi ingat, jangan pernah kamu ungkit utang adik saya lagi. Iya, Jeng. Makasih. Gendis, Jenar, ayo ikut Bude. Mulai hari ini kalian tinggal di rumah Bude. Gendis bisa bantu Bude di konveksi. Dan Jenar, kamu akan Bude biayai sekolahnya. Kalau perlu sampai kuliah. Ayo. Terus kamu terima Mbak tawaran dari Bude kamu itu? Ya Mbak, saya terpaksa menerimanya Mbak. Loh, kok terpaksa sih Mbak? Memangnya kenapa? Waktu itu Mbak, Jenar adik saya kelaparan. Dan dia takut karena melihat hal-hal aneh di rumah. Dan Bude saya juga udah melunasin utangnya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan Mbak Bude saya. Maksudnya alasan lain apa Mbak? Tapi justru Bude saya malah menindas saya dan adik saya Mbak. Saya juga mau cari tahu Mbak, kenapa ibu saya meninggal mendadak Mbak. Dari luar, rumah itu terlihat sangat megah, bersih, terawat. Tapi entah kenapa, auranya malah seperti istana iblis. Loh. Kok malah pada bengong toh? Ayo masuk. Sekarang ini rumah kalian juga. Ya. Ayo Jenar. Mbak, kok aku takut ya? Oh, tenang aja dong Mbak. Jenar, Gendis. Ayo kita makan sekto ya. Anggap aja rumah sendiri. Ayo dimakan dulu. Bude mau ambil minum air dulu ya. Oke, ya Bude. Ayo. Suwe Pak orang D, aku jamu. kira siapa? Jamu godong telo. Ayo, silakan makan. Makan yang banyak, biar tenaganya kuat, badannya sehat. Ayo, monggo. Jangan ragu-ragu. Pokoknya anggap rumah ini adalah rumah sendiri. Betul dah Bu?
Bude sama Pak De ini kan sekarang sudah jadi orang tua kalian. Mbak Gendis, malam pertama kamu tinggal di rumahnya Bude dan Pak De, apa yang kamu rasakan? Malam waktu pertama saya di tempat Bude, saya merasakan hal yang aneh, Mbak. Maksudnya aneh seperti apa, Mbak? Hawanya dingin, tapi bukan cuma rumahnya aja, Mbak. Tapi suasananya juga dingin. Kayaknya, Mbak, kayak ada yang ngawasin saya terus. Tapi saya untuk berpikir positif. Karena Pak De, kakak kandung ibu saya. Karena saya waktu itu cuma lapar. Dan begitu juga adik saya. Saya butuh makan dan istirahat. Ya Mbak, saya paham Mbak. Beli kamu kakak pasti ngejagain adik kamu Mbak. Dan kalian mulai bekerja kapan Mbak? Besoknya Mbak, tapi saya diperlakukan kasar sama bude saya, Mbak.